وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita insyaallah akan mulai memasuki fikih puasa dari kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Imam Abi Syuja. Karena sebentar lagi akan datang bulan Ramadan, sehingga kita persiapan untuk masuk bulan Ramadan, kita siapkan ilmu kita. Kita pelajari dulu ilmunya sebelum kita mengamalkan. Karena kaidahnya itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, kaidahnya itu bab al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Ilmu itu harus ada sebelum kita mengamalkan dan kita berucap. Maka sebelum kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan, kita persiapan ilmunya. Nanti insyaallah pembahasan masalah toharah kita nanti insyaallah akan bahas pada pertemuan setelah bulan Ramadan. Kita masuk dulu sekarang, kita membahas tentang kitabus shiyam, pembahasan tentang fikih puasa. Al-Imam Abu Syuja rahimahullah ta'ala beliau berkata, wa syaraitu wujubi shaumi thalathatun. Syarat wajibnya puasa ada 3. Al-islamu wal bulughu wal aqlu. Yang pertama Islam, kemudian yang kedua baligh, kemudian yang ketiga berakal. Setelah itu beliau mengatakan wa faraidu shaumi khamsatu asya. Dan rukun puasa itu ada 5 perkara. An-niyatu, yang pertama niat, wal imsaku anil akli wasyurbi, yang kedua menahan dari makanan dan minuman, wal jima'i, kemudian menahan dari hubungan intim, wa ta'ammudil qai'i, dan menahan atau sengaja untuk memuntahkan, wa kadza al ma'rifati bi turafin nahari. Kemudian yang kelima, harus mengetahui awal masuk puasa dan akhir puasanya, yaitu awal masuk puasa itu subuh, kemudian akhir puasanya itu adalah maghrib. Nah, jadi kita di sini sedikit membahas tentang syarat wajibnya puasa. Puasa itu dinamakan dengan bahasa Arabnya itu shaum atau siyam. Puasa itu as-shaumu fil lughati, secara bahasa artinya al-imsaku an syai'. Puasa itu secara bahasa artinya menahan dari sesuatu. Apa saja? Selama kita menahan, maka itu namanya al-imsak, itu namanya puasa. Sebagaimana Allah telah berfirman mengisahkan tentang Maryam. Jadi Maryam itu ketika melahirkan Nabi Isa. Jadi cerita sedikit kita cerita masalah Maryam itu. Maryam itu dia itu kan dihibahkan oleh orang tuanya untuk khidmah kepada Masjidil Aqsa, sehingga Maryam itu tinggalnya di masjid. Sampai akhirnya nanti datang malaikat Jibril kemudian memberikan ruh di dalam rahimnya, sampai akhirnya Maryam itu hamil tanpa berhubungan intim, tidak ada laki-laki yang menyentuhnya. Sampai akhirnya ketika sudah mau melahirkan, Maryam itu keluar dari masjid, kemudian berada di bawah pohon kurma. Melahirkannya itu di bawah pohon kurma, sampai akhirnya melahirkan sakit. Setelah itu ketika melahirkan, dia itu pulang bawa bayi.
maka dia itu bernazar. Dia mengatakan inni nadartu lirrahmani sauman. Saya bernazar kepada Allah untuk sauman, untuk puasa. Puasanya apa? Falan ukallimal yauma insiya. Maka saya tidak akan ngomong dengan orang. Nah, puasanya Maryam itu puasa secara bahasa. Puasanya itu secara bahasa yaitu apa? Menahan diri. Menahan diri dari apa? Apa saja. Nah, kalau Maryam itu dia menahan diri dari ucapan. Akhirnya Maryam itu pulang bawa anak. Sama orang-orang ditanya, "Wahai Maryam, kok bisa-bisanya kamu itu punya anak itu? Kamu nggak punya suami, keluarga kamu juga keluarga baik-baik. Kok kamu punya anak?" Akhirnya Maryam tidak mau ngomong karena memang sudah bernazar, tidak mau jawab. Fa asyarat ilaihi, tapi Maryam itu mengisyaratkan kepada putranya, bayi, yaitu Nabi Isa. Akhirnya mereka bertanya masyarakat, "Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya?" Wahai Maryam, bagaimana kita tanya sama bayi yang baru dilahirkan? Gimana kita itu mau tanya sama dia? Akhirnya Nabi Isa yang masih bayi berkata, "Qala inni Abdullah." Saya itu hamba Allah. Hamba. Nabi Isa itu hamba, bukan anak Tuhan. Bukan Tuhan juga. Nabi Isa itu adalah hamba. Inni Abdullah. Saya itu hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah memberikan kepada saya kitab suci dan Allah menjadikan saya sebagai nabi. Nah, itu ketika kaum muslimin itu di Habasyah ketemu dengan Raja Najasyi. Setelah itu kan kaum muslimin dipanggil di hadapan raja, ditanya, "Bagaimana akidah kalian tentang Isa?" Dibacakan surat Maryam itu. Ketika sudah sampai ucapan Nabi Isa, "Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya." Saya itu hamba Allah, Allah memberikan kepada saya kitab suci dan menjadikan saya sebagai nabi. Najasyi itu nangis. Dia seorang raja Afrika. Setelah itu dia itu turun dari singgasana, kemudian ngambil kayu. Setelah itu dia mengatakan, Isa di hadapan Allah tidak lebih mulia daripada kayu ini. Yaitu apa? Sama-sama makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Nah, jadi ini intinya puasa itu secara bahasa namanya al-imsak. Secara bahasa namanya al-imsak, yaitu menahan diri dari apa saja. Sedangkan secara istilah syariat, puasa itu al-imsak makhsus min syakhsin makhsus fi waqtin makhsusin fi syara'ita, atau lebih, yaitu sebuah bentuk menahan diri dari seseorang yang khusus di waktu yang khusus dengan syarat-syaratnya. Atau kita katakan puasa itu secara istilah syariat itu apa? Al-imsak anil mufattirat, menahan diri dari semua pembatal puasa, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dimulai sejak terbitnya fajar sampai tenggelam matahari, ma'an niyati ta'abbudi lillah, dibarengi dengan niat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Itu namanya puasa secara istilah syariat. Jadi al-imsak anil mufattirat, menahan diri dari semua pembatal puasa, min tulu'il fajri, sejak terbit fajar yaitu waktu subuh, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari waktu maghrib, ma'an niyati ta'abbudi lillah, dibarengi dengan niat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka itu apa? Orang kalau sudah imsak berarti dia itu sudah puasa. Orang kalau sudah imsak berarti dia itu sudah puasa. Dan imsak itu batasannya itu subuh. Imsak itu batasannya subuh. Kalau mengawalkan imsak, seperti yang di masyarakat kita kan mengawalkan, yaitu imsak itu 10 menit sebelum subuh itu. Berarti mereka itu sudah mulai puasa 10 menit sebelum subuh. Itu hatta dalam mazhab Imam Syafi'i seperti Imam Ibnu Hajar dan yang lainnya pun mengingkari. Yaitu apa? Karena kita itu mulai puasanya itu subuh. Dan orang ketika sudah imsak berarti dia itu sudah puasa. Karena puasa itu imsak. Puasa itu imsak, maka kita katakan bahwa kita itu mulai mengimsak, menahan makan dan minum itu ketika terbit fajar. Intinya puasa itu kalau secara bahasa artinya menahan diri dari sesuatu. Sedangkan kalau secara istilah syariat itu puasa itu menahan diri dari
segala pembatal puasa dari sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari dibarengi dengan niat untuk ibadah. Dan puasa itu dijadikan di dalam agama kita sebagai rukun Islam. Rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang keempat. Ada yang mengatakan rukun Islam yang kelima. Karena rukun Islam itu kan syahadat, sholat, zakat. Kalau itu pasti, tartibnya itu tiga ini pasti. Kemudian setelah puasa, setelah syahadat, sholat, zakat itu apa? Maka ada riwayat yang menyebutkan puasa lebih awal. Setelah itu baru haji. Seperti hadis Jibril. Ketika ditanya, ya Muhammad, Islam itu apa? Anta syahada alla ilaha illallah, kamu bersaksi la ilaha illallah, wa anna Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad utusan Allah, wa tuqimas shalah, kamu menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakat, kamu bayar zakat, wa tasuma Ramadan, setelah itu kamu puasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, setelah itu kamu haji. Tapi kalau dalam hadis yang lain, itu tartibnya syahadat, sholat, zakat, haji, kemudian baru puasa. Berarti menunjukkan apa? Keempat dan yang kelima itu boleh dua-duanya. Tartib yang keempat dan kelima itu boleh dua-duanya. Tapi kalau nomor 1, 2, 3 itu pasti. Syahadat, sholat, zakat itu pasti. Tapi yang keempat dan kelima kita katakan bisa sholat dulu baru haji, bisa juga haji dulu baru sholat. Intinya bahwa puasa Ramadan itu kewajiban. Di dalam agama kita itu termasuk kewajiban, bahkan masuk dalam rukun. Masuk dalam rukun, maka itu siapa yang tidak puasa, walaupun dia itu nggak ada udzur, tidak ada alasan, maka dia itu telah berbuat dosa besar. Siapa yang tidak puasa tanpa udzur, nanti insya Allah akan kita pelajari udzurnya itu apa saja, maka dia itu telah berbuat dosa besar. Dan dosa itu ada dua. Dosa itu ada dua. Yang pertama, dosa karena meninggalkan kewajiban. Karena dia itu meninggalkan perintah. Allah memerintahkan sesuatu, kita nggak mengamalkan, itu dosa. Dosa karena kita itu tidak mengamalkan perintah Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, dosa yang kedua itu dosa melanggar larangan Allah Ta'ala. Allah melanggar sesuatu, kita langgar, dosa juga. Contohnya misalkan Allah memerintahkan kita untuk sholat. Dalam banyak perintah ada orang tidak mau sholat, berarti dia itu dosa. Allah memerintahkan kita untuk puasa, ada orang nggak puasa, dia dosa. Demikian juga dosa itu larangan. Allah melarang kita untuk berzina, ada orang melanggarnya. Allah melarang kita untuk minum khamr, ada orang melanggarnya, dosa. Tapi kaidahnya, fahami Bapak dan Ibu, fahami, dosa karena meninggalkan perintah itu lebih besar daripada dosa melanggar larangan. Ini kaidahnya itu. Jadi dosa karena kita itu meninggalkan perintah, itu dosanya lebih besar daripada kita itu melanggar larangan. Walaupun sama-sama dosa. Walaupun sama-sama dosa. Nah itu kalau kita perhatikan, Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan itu, Nabi Adam, Iblis, dua-duanya dulunya di surga. Karena Nabi Adam dulu di surga sama istrinya. Iblis dulu di surga juga sama istri, sama pasangannya. Karena Iblis itu punya pasangan. Sehingga Iblis itu punya keturunan. Jadi Iblis itu di surga. Gara-gara Nabi Adam dan Iblis itu berbuat dosa, akhirnya mereka dihukum keluar dari surga. Tapi kata para ulama, dosanya Iblis lebih parah daripada dosanya Nabi Adam. Kenapa? Karena dosanya Iblis itu tidak mau menjalankan perintah Allah Ta'ala untuk sujud sama Nabi Adam, kan itu. Iblis gak mau, malaikat sujud, Iblis gak mau, sehingga Iblis itu dijadikan sebagai makhluk pendosa. Sedangkan dosanya Nabi Adam, dosa karena melanggar larangan. Dilarang untuk makan buah di salah satu pohon di surga, Nabi Adam dan istrinya melanggar. Sehingga Nabi Adam berbuat dosa, Iblis juga berbuat dosa. Tapi dosanya Iblis lebih parah daripada dosanya Nabi Adam. Karena dosanya Iblis meninggalkan perintah.
tidak menjalankan perintah Allah Ta'ala itu dosanya lebih besar daripada dosa melanggar larangan Allah Ta'ala. Oleh itu fahami, di sini Bapak dan Ibu fahami, orang yang tidak puasa padahal dia nggak punya alasan itu, dosanya melebihi semua maksiat, melebihi berzina, melebihi minum khamr, melebihi membunuh. Sehingga dosa nggak puasa itu luar biasa parahnya itu. Jangan sampai kita remehkan masalah seperti ini. Sampai akhirnya ada orang mengatakan, yang penting kan saya itu nggak minum khamr kan itu. Anda nggak minum khamr, tapi Anda itu meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, itu dosanya melebihi Anda itu minum khamr gitu. Karena dosanya meninggalkan perintah Allah itu nggak main-main. Apalagi perintah Allah yang masuk dalam rukun Islam, itu dosanya nggak main-main itu, karena sudah masuk di dalam rukun Islam. Sampai ada sebuah hadis Rasulullah SAW itu pernah bermimpi. Dalam mimpinya itu Rasulullah itu melihat banyak kejadian yang aneh-aneh, dan mimpinya Nabi itu benar. Banyak sekali yang beliau lihat itu, banyak. Di antara yang beliau lihat, kejadian yang beliau lihat itu, Nabi Muhammad itu berjalan sama malaikat Jibril melewati orang-orang yang digantung. Tapi digantungnya itu kakinya di atas, kepalanya di bawah. Setelah itu datang malaikat bawa pisau, kemudian dikuliti hidup-hidup. Berarti kayak kambing dikuliti itu. Kalau kita Idul Adha itu, kalau kambing mau dikuliti kan kakinya yang dicandelkan di atas. Nah setelah itu baru dikuliti. Demikian juga nanti di hari kiamat itu ada orang yang dia itu dicantelkan kakinya di atas, dicancang di atas, kepalanya di bawah. Setelah itu datang malaikat, kemudian dikuliti. Jadi kulitnya itu dikelitok itu, sampai dia itu teriak, nangis, merintih, kesakitan, perihnya luar biasa. Akhirnya Rasulullah bertanya sama malaikat Jibril, "Wahai Jibril, man haula? Siapa mereka ini?" Maka malaikat Jibril mengatakan, "Alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim." Mereka adalah orang-orang yang tidak puasa tanpa udzur. Belum dihalalkan padahal mereka itu tidak punya udzur. Sehingga setelah itu apa, dia nanti akan diazab seperti itu. Maka itu puasa itu hukumnya wajib. Puasa itu kewajiban yang harus kita jalankan. Kecuali kalau kita itu punya udzur, kita itu punya udzur syar'i, maka kita itu boleh tidak puasa. Nanti insya Allah akan kita sebutkan apa saja udzur-udzurnya itu apa saja. Penulis di sini mengatakan, kata Imam Abu Syuja, wa syara'itul wujubi shaumi thalathatun. Syarat wajibnya puasa itu 3. Syaratnya 3, sedangkan rukunnya ada 5. Nah, pertanyaan, bedanya syarat dan rukun itu apa? Kalau persamanya itu, syarat dan rukun itu sama-sama harus ada ketika ibadah. Jika kita ibadah, syaratnya nggak terpenuhi, rukunnya nggak terpenuhi, batal. Jadi sama-sama harus dijalankan ketika kita ibadah. Itu rukun dan syarat itu sama. Siapa yang kurang satu syarat atau kurang satu rukun, batal. Itu namanya syarat dan rukun. Bedanya apa? Bedanya itu kalau syarat itu di luar tata cara ibadah. Jadi kalau syaratnya itu di luarnya, sedangkan rukun masuk dalam tata cara ibadahnya. Jadi bedanya itu. Contohnya misalkan ya, masalah sholat. Syarat sholat itu apa? Banyak, diantaranya seperti masuknya waktu. Nah, masuknya waktu itu kan nggak ada kaitannya dengan ritual kita itu. Contohnya syaratnya sholat itu apa? Wudu kan di luar sholat, itu namanya syarat. Sedangkan rukun itu kegiatan ibadah kita. Contohnya baca Al-Fatihah, ruku, sujud. Nah, itu namanya rukun. Jadi kalau syarat itu di luar kegiatan aktivitas ibadah, sedangkan rukun itu di dalam aktivitas ibadah. Nah, jadi nanti kalau kita ingin bedakan antara syarat dan rukun yang dibahas oleh para fuqaha, ulama-ulama fikih, itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau syarat itu harus ada, tapi syarat itu di luar ibadah, di luar ritual ibadah. Kalau rukun itu juga harus ada ketika ibadah, tapi rukun itu masuk dalam aktivitas ibadah. Jadi rukun itu masuk. Nah, di sini beliau mengatakan syarat wajibnya puasa itu ada 3. Syarat wajibnya puasa itu ada 3. Yang pertama, orang itu harus muslim.
Orang itu harus muslim. Kalau orang kafir nggak diwajibkan. Kalaupun orang kafir ibadah nggak diterima. Orang kafir itu kalau beribadah nggak diterima sama Allah Ta'ala. Oleh itu orang kafir itu mereka adalah orang yang paling rugi. Orang yang paling rugi orang kafir itu. Kenapa? Orang kafir itu mereka beribadah versi mereka, versi agama mereka, tapi nggak ada yang diterima. Oleh itu orang kafir itu nanti masuk dalam ayat di dalam surat Kahfi itu, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala. Maukah kalian kami beritahu tentang orang yang paling rugi amalannya? Ya siapa itu? Di antaranya orang kafir. Mereka juga ibadah, mereka juga yang lainnya, tapi nggak ada yang diterima. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman, wa ma mana'ahum antuk bala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidak ada yang menghalangi diterimanya sodakohnya orang kafir kecuali karena kekafiran mereka. Sehingga orang kafir itu ibadahnya nggak diterima. Pertanyaan, maksud ibadah nggak diterima itu apa? Maksud ibadah nggak diterima itu maksudnya di hari kiamat tidak ada pahalanya. Pertanyaan kalau ditanya, tapi kalau ada orang kafir berbuat kebaikan dibalas sama Allah enggak? Dibalas. Dibalas, tapi bukan di hari kiamat, dibalas di dunia. Oleh itu kan Allah Ta'ala berfirman, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat kebaikan walaupun satu dzarrah biji sawi, dia akan mendapatkan balasannya. Termasuk siapa? Orang kafir. Jadi kalau ada orang kafir, misalkan orang kafir itu dia membantu orang. Ada orang kafir dia itu baik, bakti sama orang tua, kan bagus-bagus itu, ibadah yang bagus kan itu. Maka Allah itu pasti akan membalas kebaikan mereka. Dengan cara apa? Ditambah rezekinya, ditambah kesehatannya, dikasih istri yang cantik, dikasih anak-anak yang baik. Nah itu mereka. Itu pahalanya mereka. Tapi nanti di hari kiamat mereka sudah tidak memiliki pahala lagi. Kenapa? Batal semuanya pahalanya itu. Yaitu tidak mungkin mereka itu, orang kafir itu mendapatkan balasan kebaikan nanti di hari kiamat. Oleh karena itu syarat wajibnya puasa itu pertama harus muslim. Berarti diwajibkan itu hanya orang muslim. Orang kafir tidak. Orang kafir tidak diwajibkan. Kemudian yang kedua, pertanyaan, apakah orang kafir itu puasa? Iya, mereka juga puasa. Puasanya nanti macam-macam versi mereka, akidahnya, agamanya mereka itu. Tapi kalau di hadapan Allah, Allah tidak menerima ibadahnya mereka. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua itu al-bulugh. Syaratnya itu harus balik. Syaratnya itu harus balik. Yaitu balik itu nanti takaran balik itu ada 3. Takarannya itu 3, standarnya ini 3. Kalau perempuan tambah lagi, ditambah lagi 1. Nah, berarti kalau perempuan itu untuk mengetahui ini sudah balik atau tidak itu dengan 1 dari 3 cara. Yang pertama itu cara mengetahui baliknya itu, yang pertama dia itu sudah mimpi basah. Mimpi basah itu apa? Keluar air mani. Sudah keluar air mani, berarti dia itu sudah balik. Yang kedua, kalau tidak tahu kapan keluar air maninya itu, maka yang kedua bisa pakai tanda yang kedua, keluarnya bulu kemaluan. Itu tanda kalau dia itu sudah balik. Kalau itu tidak bisa, maka pakainya umur 15 tahun. Itu maksimal 15 tahun. Kalau perempuan bisa dengan cara yang lain. Yang keempat yaitu dengan keluarnya darah haid. Keluarnya darah haid itu bagi perempuan. Kalau sudah ada 1 dari 3 atau 4 tanda ini, berarti dia itu sudah balik. Pernah suatu ketika itu Rasulullah itu menaklukkan kota Bani Quraidah. Bani Quraidah itu orang Yahudi yang berkhianat di Madinah. Akhirnya sama Rasulullah dilucuti mereka ini, dikepung sampai akhirnya mereka kalah. Setelah itu mereka dihukum, tapi mereka nggak mau hukumnya Nabi Muhammad. Mereka mintanya Sa'ad bin Mu'adz. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz datang. Sa'ad bin Mu'adz itu orang Muslim, dia tokoh kabilah orang Ansor, tapi dia terluka waktu itu karena ketika perang Khandaq itu tertusuk tombak di ulu hatinya. Setelah itu ketika datang ditanya, "Wahai Sa'ad bin Mu'adz, kami orang Yahudi, kami itu teman akrab kalian dulu itu. Tolong kalau bisa itu kita diberikan hukuman yang ringan. Kita salah memang karena mereka berkhianat." Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz mengatakan,
hukuman bagi kalian yang sudah balik tebas lehernya. Yang sudah balik tebas lehernya. Yang belum balik tawan menjadi tawanan perang. Akhirnya para sahabat ketika pengen menjalankan eksekusi itu, mereka tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, terus kita tahu yang balik dan yang tidak, dari mana caranya?" Maka Rasulullah mengatakan, "Lihat bulu kemaluan. Kalau sudah keluar bulu kemaluan, tebas lehernya." Nah, berarti menunjukkan apa? Kalau kapan keluar air mani itu nggak tahu, maka bisa pakai keluarnya bulu kemaluan. Itu sebagai tanda kalau dia itu sudah balik. Kalau belum balik, maka tidak diwajibkan. Kemudian yang ketiga, syarat wajibnya puasa yang ketiga itu al-aqlu. Orang itu harus punya akal. Harus punya akal. Kenapa? Karena akal itu syarat dia itu bisa memahami perintah. Ya kan? Kalau orang nggak berakal kan nggak bisa. Orang gila kan diajak ngomong nggak bisa itu. Maka orang yang gila itu tidak diwajibkan. Nah, berarti intinya tiga ini itu tidak wajib. Kenapa kok di sini Imam Abi Syuja itu hanya mengkhususkan kepada tiga? Padahal prakteknya itu syaratnya itu banyak. Kenapa tiga? Karena tiga itu yang tidak kewajiban puasa dan tidak ada beban baginya. Maksudnya apa? Mereka itu ghairu mukallaf. Mereka tidak dibebankan syariat puasa, sehingga mereka nggak mengerjakan dan mereka nggak ada tanggung jawab. Ada juga nanti syarat-syarat wajibnya puasa seperti mampu. Berarti kalau ada orang tidak mampu seperti orang tua renta, nggak wajib. Tapi kalau orang tua renta, walaupun nggak wajib, dia ada beban yang lain, pengganti puasa. Yaitu apa pengganti puasa? Bayar fidyah, walaupun dia nggak mampu gitu. Ya. Contoh lagi, orang sakit atau orang musafir, dia boleh nggak puasa, boleh, nggak diwajibkan. Tapi kalau dia nggak puasa, bebannya itu masih ada. Sehingga apa? Dia nanti harus mengqadha. Ya kan? Dia kan masih punya beban gitu, yaitu mengqadha. Seorang wanita yang hamil atau menyusui nggak bisa puasa, dia nggak wajib puasa, tapi dia nanti harus mengganti. Nah, berarti ketika masih ada kewajiban mengganti, maka berarti wajib itu masih dia pikul. Ya, jadi maka itu beliau tidak memasukkan mampu, tidak memasukkan sehat, tidak memasukkan itu dalam syarat wajibnya. Kenapa? Karena orang yang tidak mampu masih memikul kewajiban. Kewajibannya apa? Bayar fidyah. Orang yang safar atau orang yang sakit, dia masih memikul kewajiban. Kewajibannya apa? Dia harus mengqadha. Nanti insya Allah kita sebutkan nanti perkara-perkara yang menyebabkan dia itu tidak wajib puasa itu apa saja. Kemudian setelah itu plus mengatakan, kata beliau, wa faraidu shaumi khamsatu asya'. Rukun puasa itu ada 5. Jadi inti ibadah puasa itu kalau kita ingin mengerjakan itu intinya itu 5. Intinya itu ada 5. Yang pertama niat, yang kedua meninggalkan makan dan minum, yang ketiga meninggalkan jima, hubungan intim, kemudian yang keempat meninggalkan ta'ammudul qai', sengaja untuk muntah. Karena kan puasa itu kebanyakan meninggalkan. Kemudian yang kelima yang terakhir, mengetahui waktu puasa. Waktunya itu dia tahu, sehingga dia itu tidak buka sebelum waktunya. Dia itu sudah harus menahan makan dan minum ketika sudah masuk waktunya. Nah itu mengetahui waktu. Jadi harus tahu kapan waktunya itu kapan dimulai dan kapan diakhiri. Nah kita bahas satu persatu. Yang pertama, rukun yang pertama itu an-niyatu, niat. Ini saya bacakan ucapan beliau. Ini di kitab namanya Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar itu penjelas kitab matan Abi Syuja. Ditulis sama Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Ad-Damashqi As-Safi'i. Ini kitab syarahnya matan Abi Syuja yang bagus. Beliau mengatakan, kata beliau, saya bacakan syarahnya. Beliau mengatakan penjelasannya, la yasihhu shaumu illa bin niyati lil khabari. Tidak sah puasa tanpa niat, karena telah datang dalil tentang wajibnya niat.
Setelah itu beliau mengatakan wa mahalluhal qalbu, dan niat itu letaknya di hati. Wala yushtaratun nutqu biha bila khilafin, dan tidak disyaratkan untuk diucapkan. Jadi niat itu syaratnya enggak diucapkan. Bila khilafin, tanpa ada khilaf di antara para ulama. Jadi semuanya sepakat ulama dalam masalah ini. Nah, jadi intinya gini, niat itu di mana sih niat itu? Sepakat para ulama bahwa niat itu letaknya di hati. Niat itu letaknya di hati. Pertanyaan, kalau mengucapkan niat, kita katakan ucapan niat itu bukan niat. Sehingga walaupun dia itu ngomong dengan ucapan, misalkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala misalkan, maka kita katakan itu menguatkan isi hati. Ya, paham ya ini? Jadi niat itu di hatinya. Jadi Allah nanti yang dihisab itu hatinya. Sedangkan ucapan lisan itu hanya penguat isi hati. Bukan berarti apa? Ucapan lisan itu niat. Ya ini pahami ya Bapak dan Ibu, pahami. Jadi ucapan niat itu bukan niat. Tapi ucapan niat itu atau namanya talafut biniat, melafadzkan niat itu namanya menguatkan isi hati, isi niat yang ada di hatinya. Jadi untuk mimba bitakid namanya itu, untuk menguatkan. Maka itu belum mengatakan wala yushtaratun nutqu biha bila khilaf. Dalam masalah niat itu enggak disyaratkan harus dilafadzkan. Kenapa? Karena lafadz itu bukan niat. Lafadz itu menguatkan isi hati. Contohnya kalau misalkan dia mengatakan ketika mau puasa, dia mengatakan nawaitu shauma ghadin, karena beliau mengatakan, ini saya ucapkan beliau, wa akmalun niyati, dan niat yang paling sempurna ayyan wiya shauma ghadin an ada'i fardhi ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sehingga nanti dari sini ucapan ini diambil niat itu apa? Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya berniat untuk puasa besok karena menjalankan kewajiban Ramadan tahun ini dengan tujuan untuk Allah Ta'ala. Dia mengatakan lillahi ta'ala, ini tujuannya murni untuk Allah Ta'ala. Apakah pasti Allah itu akan menghukumi lisannya? Tidak. Allah nanti akan melihat hatinya, dia itu niatnya ikhlas atau tidak. Terkadang ada orang dia ngomongnya lillah, ibadahnya untuk Allah, tapi hatinya enggak untuk Allah itu. Maka nanti yang dihisab itu hatinya, bukan lisannya. Walaupun dia mengatakan lillah untuk Allah, tapi ketika hatinya itu tujuannya riya supaya dipuji, maka nanti yang dijadikan niat itu adalah hatinya, bukan lisannya. Jadi dia kalau kata beliau mengatakan seperti itu. Jadi kata beliau niat itu letaknya di hati dan tidak disyaratkan niat itu harus diucapkan. Itu tanpa ada khilaf di antara ulama. Semua ulama mazhab mengatakan seperti itu. Cuma yang menjadi khilaf di antara mereka itu disunnahkan atau tidak melafadzkan. Disunahkan. Maka nanti ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan boleh, jaiz, ada juga yang melarang, tidak disunahkan. Ya kan? Tapi kalau itu khilafiyah lah, masalah itu khilafiyah. Kenapa khilaf? Karena ada ibadah yang disyaratkan untuk dilafadzkan niatnya. Contohnya ibadah haji. Labbaik Allahumma hajjan, itu kan dilafadzkan niatnya itu. Walaupun secara dalil niat sholat, niat puasa nggak ada, tapi niat haji itu ada, dilafadzkan itu. Maka ketika ada ibadah yang dilafadzkan, sebagian ulama mengatakan berarti disamakan dengan yang lain. Berarti puasa ya sama, haji ya sama. Karena ada ibadah yang dilafadzkan niatnya, berarti yang lain juga sama hukumnya. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, tidak dilafadzkan. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Sehingga lafadz niat dalam puasa dan sholat itu enggak ada hadisnya. Yang ada kan cuma dalam haji, labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Tapi kalau niat usolli sholatan dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, itu enggak ada. Hadisnya enggak ada sama sekali. Kenapa enggak ada? Karena memang itu enggak pernah diamalkan sama Rasulullah. Tapi kalau kita bahas hukumnya apa, maka kita katakan di sini para ulama berbeda pendapat. Namun ulama sepakat bahwa niat itu tidak disyaratkan untuk dilafadzkan. Sehingga apa? Bukan berarti kalau enggak melafadzkan niat berarti batal sholatnya, bukan. Contohnya misalkan nih, ada orang sholat Allahu Akbar, dia tidak melafadzkan niatnya, sah enggak? Ulama sepakat sah. Kalau orang mengatakan kan enggak dilafadzkan niatnya, karena lafadz niat itu enggak disyaratkan.
dalam masalah niat, dan itu sepakat, nggak ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Setelah itu beliau mengatakan, saya bacakan ucapan beliau, watajibun niyatu likulli lailatin, dan wajib niat itu setiap malam. Setiap malam. Yaitu ini masalah baru, yaitu masalah gini. Niat itu boleh nggak satu niat untuk satu paket? Contohnya misalkan bulan Ramadan, kan 1 bulan Ramadan itu. Saya di awal Ramadan saya mengatakan saya niat puasa 1 bulan. Sehingga apa? Cukup 1 kali niat untuk 1 bulannya. Atau niat itu setiap hari sekali. Maka di sini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh 1 kali niat untuk 1 bulan. Ada yang mengatakan harus 1 malam 1 kali niat. Beliau mengatakan, kata beliau, watajibun niyatu likulli lailatin. Kalau ini dalam mazhab, beliau mengatakan wajib niat itu setiap malam sekali. Jadi setiap malam, besok niat lagi, besok niat lagi. Li'anna kulla yaumin ibadatun mustaqillatun. Karena setiap hari itu ibadahnya itu berdiri sendiri. Ala taro, jadi bedakan antara puasa dengan sholat. Sholat 4 rakaat itu 1 paket. Sehingga kalau kita batalnya rakaat keempat, maka kita harus mengulangi semua sholat kita itu. Berarti menunjukkan 1 paket. Kalau puasa tidak. Puasa itu ibadah berdiri sendiri. Maka setelah itu beliau mengatakan, ala taro annahu la yafsudu baqiyatal ayyam bi fasadi yaumin minhu. Kan tidak, bukan berarti semua puasa itu batal gara-gara 1 hari yang batal. Tidak seperti sholat. Sholat ada 1 rakaat yang batal, batal semua. Kalau puasa kan tidak. Kita batal tanggal 15, kita itu gak punya puasa, batal. Maka puasa-puasa sebelumnya gak ada masalah gitu. Falau nawa sauma syahri kullihi sohalahul yaumul awwalu alal madzhab. Setelah itu belum mengatakan, kalau ada orang dia itu mengatakan dalam niatnya, misalkan nawaitu sauma syahri Ramadan, misalkan saya niat puasa 1 bulan Ramadan. Jadi nggak setiap hari. Kalau yang terkenal kan nawaitu sauma ghodin, saya niat untuk puasa besok. Nanti malamnya niat lagi, saya niat puasa besok. Pertanyaan, nah kalau dia itu niatnya itu nggak seperti itu, tapi niatnya itu nawaitu sauma syahri Ramadan kamilah, saya niat untuk puasa 1 bulan Ramadan semua. Nah kalau ada orang dia itu niatnya 1 malam untuk semua 1 bulan, maka kata beliau mengatakan dihitung sehari. Kenapa? Karena niatnya itu wajib setiap malam sekali. Maka kalau dia itu niatnya 1 bulan, beliau mengatakan sohalahul yaumul awwal, hari yang pertama sah alal madzhab, dan itu pendapat mazhab Syafi'iyah seperti itu. Besoknya kalau dia nggak niat batal. Besoknya kalau dia tidak niat batal. Kenapa? Karena niat itu wajib setiap hari. Wa yajibu ta'yinun niyati fi shaumil fardhi. Kemudian beliau mengatakan, dan wajib puasa, niat puasa itu harus dikhususkan untuk menjalankan kewajiban. Bukan yang penting apa? Saya niat untuk puasa. Kita kan puasa apa gitu? Puasa sunnah atau puasa wajib gitu? Yang penting saya puasa, batal. Kalau kamu niatnya puasa saja, maka berarti puasa wajibnya batal. Kalau puasa sunnah sah. Misalkan gini, yang penting saya besok niat puasa lah. Puasa apa gitu? Kalau orang cuma itu saja, yang penting saya besok niat puasa, itu saja, maka kalau untuk puasa sunnah sah. Tapi kalau untuk puasa wajib tidak. Kenapa? Karena wajib ditujukan untuk menjalankan puasa wajib, yaitu niatnya itu. Wa kadza yajibu ayyanwiya lailan. Demikian juga wajib niat puasa wajib itu di malam hari. Siapa yang tidak niat di malam hari, maka batal. Contohnya misalkan gini. Jadi bedakan masalah niat itu antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa wajib, niatnya malam, batasannya sebelum subuh. Kalau puasanya sunnah, maka kapan saja boleh, walaupun sudah terang matahari, nggak apa-apa. Maka itu Rasulullah itu ketika pulang dari masjid setelah subuh, sudah matahari sudah terbit. Rasulullah pulang ke rumah, tanya sama istrinya, ada sarapan nggak? Nggak ada, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, udah, berarti saya hari ini puasa sajalah.
Puasa, niat mau puasa jam 7 pagi misalkan itu. Boleh nggak? Kalau itu puasa sunnah boleh. Tapi kalau puasa wajib batal. Kalau puasa wajib harus saya punya keinginan untuk puasa itu sebelum subuh muncul keinginannya itu. Tapi kalau lebih dari subuh maka batal. Kalau dia batal berarti dia itu nanti harus mengqadha. Contohnya saya contohkan ini sebagai contohnya. Saya ini hari ini aktivitas padat sekali. Capek, lelah sekali semuanya itu. Buka puasa. Puasa kerjanya berat lah itu. Buka puasa langsung makan semuanya itu. Makan buahnya sampai lemes. Akhirnya apa? Setelah makan tidur. Pules tidurnya sampai subuh. Bangun-bangun sudah azan subuh itu. Ya kan? Bangun subuh itu, azan baru bangun. Aduh, ini belum sempat sahur, belum sempat apa. Ya wes yang penting saya puasa lah itu, semampu saya itu. Boleh nggak puasa ini? Batal. Kenapa batal? Karena malam hari dia nggak punya niat. Lah kenapa nggak punya niat? Karena orang tidur itu nggak mungkin punya niat. Kan dia kan buka puasa langsung tidur gitu. Ya wes belabas sampai subuh maka dia batal. Lah kalau pertanyaan, lah kalau dia batal, ya berarti hari ini saya makan minum lah. Wong saya sarapan, wong saya nggak puasa kan ini, nggak boleh. Tetap hari ini kamu harus menahan makan, minum, tidak boleh berhubungan intim sama istri kamu sampai maghrib, tapi tidak dihitung puasa. Berarti apa? Kamu nanti harus mengqadha di hari yang lain. Tapi apa? Nggak sah. Puasanya tidak sah. Kenapa? Karena dia malam hari tidak punya niat. Niatnya kapan? Bangun tidur waktu subuh baru niat. Sudah azan baru niat, maka dia batal. Puasanya batal. Kalau itu puasa wajib. Kalau puasa sunnah nggak apa-apa. Puasa sunnah itu niatnya kapan saja itu. Yang penting pagi harinya belum makan dan minum, dia wis saya puasa aja lah, nggak apa-apa, boleh. Kalau itu puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh. Nah itu kalau kata beliau, kalau kita itu pengen sempurna niatnya, maka beliau mengatakan wa akmalun niyati, niat yang paling sempurna itu ayyanwiyah. Hendaknya kita itu niatkan ketika mau puasa shauma ghodin. Saya niat untuk puasa besok an adai fardhi, untuk menjalankan kewajiban fardhi syahri Ramadan, bulan Ramadan hadhihi sanati, di tahun ini lillahi ta'ala, karena tujuannya untuk Allah Ta'ala. Itu harus tegas seperti ini. Tapi saya katakan tadi, apakah harus dilafatkan? Kita katakan nggak harus. Tidak harus. Kenapa? Karena melafatkan niat itu bukan niat. Yang penting kesengajaan. Antum itu sengajanya apa ketika mau puasa itu? Saya sengaja puasa besok, tujuannya menjalankan kewajiban Allah di tahun ini. Ah, itu benar berarti. Yang penting apa? Tujuan kamu itu, niatnya itu menyengaja seperti itu. Nah, jadi niat itu apa sih niat itu? Niat itu kesengajaan hati. Misalkan saya haus, saya lihat minuman itu, saya sengaja untuk minum, ya saya ngambil. Itu namanya kesengajaan, itu namanya niat. Apakah harus dilafatkan? Kita katakan tadi dari awal, melafatkan niat itu tidak wajib. Tidak ada yang mengatakan wajib, apalagi sampai kalau tidak melafatkan batal. Gak ada ulama yang mengatakan seperti itu. Pol-polnya itu mengatakan sunnah. Ada juga ulama yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan boleh, jaiz, namanya mubah. Ada juga ulama yang melarang karena tidak ada dalilnya. Ya nanti insya Allah kita lanjut lagi pembahasan masalah puasa di pertemuan berikutnya. Kita masih di rukun puasa yang pertama, yaitu niat. Nanti insya Allah kita masuk di menahan makan, minum, hubungan intim, muntah, kemudian mengetahui waktunya sholat pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.